Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat kita berkumpul di tempat ini untuk kita memuji membesarkan nama Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu? Haleluya. Puji Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Kita mau bersukacita di hadapan Tuhan karena keberadaan kita pada pagi hari ini. Mari persiapkan kehidupan kita. Persiapkan hati kita, kita lupakan sejenak segala permasalahan yang ada di luar, permasalahan yang ada dalam hidup kita, tapi kita mau fokus kepada Tuhan pada pagi hari ini. Karena hanya Tuhan penolong kita, hanya Dia yang selalu setia bersama kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Kuasa Tak pernah terlambat janji.
menjaga kehidupan kami. Kami puji, kami agungkan, kami tinggikan nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami agungkan Engkau, Yesus, kami tinggikan nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan, haleluya, 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 glory bagimu, Yesus, haleluya. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami agungkan, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, bagimu segala kemuliaan, bagimu segala penyembahan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu sebab Engkau baik Tuhan. Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Bukti kasih-Mu kami semua boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, tapi karena kemurahan-Mu Yesus. Karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Tidak ada yang bisa kami berikan kepadamu sebagai balas kasih-Mu Tuhan, selain kami berdiri mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu, bersuka cita, bersorak-sorai di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak menerima segala pujian kami, sorak-sorai kami, tepukan tahan kami Tuhan, semuanya hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami ada di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami memuji membesarkan nama-Mu. Kami hanya mau meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Kami yang ada di tempat ini, bahkan umat-Mu di rumah mereka masing-masing menyaksikan tayangan ini Tuhan, kiranya Tuhan juga sama memberkati kami. Engkau pun ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sendiri yang akan beracara dalam ibadah kami di pagi hari ini. Kami akan mulaikan ibadah kami pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita? Amin. Semua masih bisa berjalan, amin. Semua masih bisa menghirup napas bebas, amin. Semua karena kemurahan Tuhan. Vaksin boleh membantu, tapi semua karena kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita, amin. Kita mau berjalan bersama Yesus setiap hari. Haleluya, haleluya. Katakan jalan serta Yesus setiap langkah. Haleluya. Jalan serta Yesus setiap langkah, akan merasa cintanya. Haleluya. Mengapa bersusah? Haleluya. Tuhan pelihara. Jalan serta Yesus sampai di, sekali lagi katakan jalan serta Yesus.
Karena Yesus adalah jalan kebenaran. Haleluya. 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 Katakan aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari bersorak katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Lagi aku jalan kebenaran. Haleluya. Kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari bersorak glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan lagi. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Lagi di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita tetap di hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami mau menghidupi firman-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu dan menghidupinya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat
sidang jemaatmu sangat bersyukur dan berterima kasih. Karena sesungguhnya keberadaan kami khususnya dalam rumah ibadah ini hanya karena anugerah dan kemurahan-Mu, rencana-Mu yang begitu agung di dalam kehidupan kami, mengasihi kami sehingga kami boleh ada lagi pada pagi hari ini bermuji dan mempermuliakan dan mengagungkan akan nama-Mu. Karena sungguh hanya Engkaulah yang ada dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau Bapa. Kami sadari itu, kami percaya itu Bapa. Itulah sebabnya kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Khususnya pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, karena itulah merupakan kerinduan kami. Firman-Mu itulah yang akan menuntun perjalanan hidup kami oleh pimpinan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Oleh sebab itu murnikan hati kami Bapa, sucikan kami semua Bapa. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, bahkan kami semua sidang jemaat-Mu, kami dapat mengerti akan firman-Mu, kami dapat menerima firman-Mu, mengamalkan dalam kehidupan kami, bahkan kami dapat menggunakan di dalam pengiringan dan pelayanan kami kepada-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa dalam surga buat kesempatan yang sangat indah ini yang Tuhan izinkan kami dapat berbuat bakti kepada-Mu, memuji dan mengagungkan, menyaksikan kebesaran akan nama-Mu Bapa lewat peribadatan kami, bahkan terlebih di dalam pemberitaan firman-Mu Bapa, Engkau akan memberkati kami lewat firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah ucapan syukur kami dan siaplah hati kami Bapa untuk menerima firman-Mu untuk disampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua aminkan bahwa kalau kita ada pagi ini bukan karena kita kuat, tapi karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Dan dengan apa kita membalas semua itu selain dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita telah memuji nama Tuhan dan kiranya pujian kita yakin sudah memberkati kita semua. Dan sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Allah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang mungkin ada yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati kehadiran kita semua. Puji Tuhan, kesempatan pagi ini saya akan membawa kebenaran firman Allah. Kita buka di dalam kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29. Yesaya 40 ayat yang ke-29 saya bacakan, saya persilakan. Kekasih sama-sama kita bangkit berdiri untuk kita menghormati firman Allah. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah kekuatan bagi yang tidak berdaya. Kekasih di dalam Tuhan, di dalam menjalani hidup yang saya terima kasih, silakan duduk kembali. Mungkin kita menghadapi hidup ini rasanya sangat lelah, karena lelah bukan karena kita berjalan jauh, tidak, tetapi lelah karena situasi dan kondisi yang kita hadapi, yang kita alami mungkin membuat kita seolah-olah menjadi lelah, menjadi lemah, menjadi tidak berdaya karena situasi yang kita hadapi. Tetapi firman Allah datang kepada kita pagi hari ini. Ia, Tuhan, memberi kekuatan bagi yang lelah dan memberi semangat bagi yang tidak berdaya. Kekasihku di dalam Tuhan, kalau saja menghadapi hidup ini kita sadari akan keberadaan kita, tentunya kita dapat menyadari bahwa kita ada bukan karena kekuatan kita,
Kita ada bukan karena kebaikan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan bagi kita. Dan Tuhan dapat mengubahkan segala kelemahan itu menjadi suatu berkat. Haleluya. Kelemahan Tuhan dapat rubah menjadi suatu berkat. Karena apa? Kita berharap bersandar kepada Tuhan. Dia adalah sumber kekuatan kita. Tadi dikatakan bahwa Ia memberi kekuatan bagi yang lelah. Kalau saudara tidak merasa lelah, tidak merasa tak berdaya, ya tentu Tuhan tidak akan berikan kekuatan itu. Tapi jika saudara menyadari keberadaanmu, saya menyadari keadaanku, bahwa kita lelah di atas dunia ini. Kekasih di dalam Tuhan, Matius pasal 11 ayat yang ke-28, Yesus mengundang bagi mereka yang lelah. Dia katakan, dan ayat ini merupakan khotbah yang pertama dari almarhum Bapak Gembala kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan, yang ya mungkin hari ini tepat umurnya 89 tahun, seandainya masih hidup. Tapi puji Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik bagi hambanya. Dan ayat yang pertama, kendati pun waktu itu saya belum ada di sini, namun ayat itu diungkapkan di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus mengundang kita. Yesus mengundang umat manusia yang punya beban berat, yang punya tanggungan, yang punya kelelahan, yang merasa tidak berdaya. Yesus akan lepaskan semua dari segala beban hidup ini. Dan kekasihku di dalam Tuhan, Dia mengundang kita. Firman Allah katakan tadi di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-29. Tuhan memberi kekuatan bagi yang lelah. Bagi mereka yang tak berdaya, Tuhan akan menambahkan semangat bagi mereka. Adakah yang sudah tidak berdaya? Adakah yang sudah patah semangat? Mari Tuhan jamin, Tuhan berikan semangat bagi kekasih dan bagi saya. Kekasih, ada suatu cerita di mana seorang buta dan seorang yang timpang. Di dalam cerita itu dikatakan bahwa mengapa si timpang dan si buta ini punya persahabatan yang begitu akrab. Mengapa? Karena apa? Di dalam kisah ini kita melihat dan kita akan mempelajari bahwa apa yang menyebabkan persahabatannya tidak terpisahkan. Si timpang dapat melihat dan tidak punya kekuatan untuk dapat berjalan. Kemudian si buta dapat punya kekuatan di kaki tapi tidak bisa berjalan, tidak bisa melihat. Lalu keduanya kekasih, si buta akan menggendong di atas bahunya si timpang dan dia akan membawa, dia akan menunjukkan jalan yang harus mereka tempuh. Dia pun dapat berkata, oh di situ ada lubang, di situ ada bahaya, di situ ada rintangan. Jangan kita lewat di situ. Kekasih di dalam Tuhan, suatu kelemahan yang saling menopang satu dengan yang lain, memberikan keuntungan, memberikan berkat bagi yang satu, yang lemah, yang buta dan yang timpang ini memperoleh kekuatan, memperoleh berkat yang sama. Nah kekasih di dalam Tuhan, kalau saja kita menyadari sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita lemah, maka bahkan kita seperti timpang secara rohani.
Kekasih di dalam Tuhan, kita membutuhkan seorang, yaitulah Yesus Tuhan kita, yang dapat mengubah kelemahan itu kalau saja kita datang kepadanya. Tapi kalau kita tidak datang kepadanya, tidak mungkin dia akan memberikan kekuatan itu. Dia tidak akan dapat mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Dia berikan kekuatannya bagi kita. Itulah sebabnya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masing-masing menyadari keberadaan kita. Dan kita mau berharap, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang dapat kita andalkan dalam hidup ini? Bagaimana firman Allah di dalam Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Orang kaya, orang kuat, orang bijaksana ditegur oleh Tuhan lewat Nabi Yeremia, bahwa orang kaya jangan bermegah karena kekayaannya. Orang kuat jangan bermegah karena kekuatannya, karena memiliki kereta, kuda dan lain-lain sebagainya. Tetapi siapa yang mau bermegah, hendaklah ia bermegah bahwa ia mengenal dan ia memahami akan Tuhan. Sudahkah kita memahami Tuhan dalam hidup kita? Sudahkah kita mengenal akan Dia, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dikaruniakan kepada kita manusia, yang di dalamnya kita beroleh keselamatan, hanya di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus. Mari yang lelah datang kepada Dia. Dia memberikan kekuatan bagimu. Dia memberikan semangat bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Di dunia ini terlalu banyak hal yang dapat membuat kita menjadi tawar hati, membuat kita menjadi putus asa. Hal-hal di dunia ini dapat saja mengecewakan, menjadi putus asa, menjadi khawatir, mendatangkan kekhawatiran. Namun kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan katakan, aku akan mengubah kelemahan itu menjadi berkat. Aku akan mengubah kelemahan itu menjadi kekuatan. Karena apa? Kekuatannya Dia berikan bagi kita. Kekuatannya diberikannya bagi saya dan bagi saudara. Sebab itu mari kekasih di dalam Tuhan. Benaran firman Allah ini katakan, jangan bermegah karena hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang dari dunia ini. Tapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena ia mengenal Tuhan. Ia memahami akan Tuhan. Dan dikatakan bahwa ia memahami dan mengenal kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semua ini disukai oleh Tuhan. Kasih setia, bahkan kebenaran itu yang disukai oleh Tuhan. Mari kekasih di dalam Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk dapat membawa hidup kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Allah. Daud mengatakan di dalam Mazmur pasal 40 ayat yang ke-9. Mazmur 40 ayat yang ke-9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ini suatu tekad
yang dimiliki oleh Daud. Jadi tidak salah kalau Alkitab katakan bahwa aku telah menjumpai seorang, yaitu Daud, yang melakukan segenap kehendakku. Mengapa di dalam kitab 1 Samuel kita baca bagaimana Samuel yang telah mengurapi Daud sebagai seorang raja. Dan waktu itu yang menjadi raja adalah Saul. Tetapi mengapa dia ditolak? Karena dia tidak taat. Dia tidak melakukan segenap kehendaknya Tuhan. Itulah sebabnya Daud dipilih menggantikan dia. Dan ini merupakan sesuatu yang membangkitkan kecemburuan di dalam hati daripada Saul. Tidak heran kalau Daud ini selalu diburu, selalu dia mau dibunuh, dikejar-kejar untuk dibunuh. Dan Daud menghabiskan waktunya di dalam pelarian. Karena apa? Saul hendak membunuh dia. Karena apa? Rasa cemburu. Kekasih di dalam Tuhan, soal cemburu ini merupakan suatu bahaya yang perlu ditanggalkan. Nah, tidak sedikit kita lihat di televisi bagaimana kecemburuan dapat membuat orang menjadi korban. Apakah cemburu terhadap istri atau cemburu terhadap suami, maka terjadi pembunuhan. Tetapi kekasih di dalam Tuhan, kita lihat Raja Saul yang cemburu kepada Daud, karena Daud telah diurapi oleh Nabi Samuel. Dan ketika Daud telah diurapi, roh Tuhan mulai undur daripada Saul. Seseorang kalau saja dia tidak taat kepada firman Allah, tidak lakukan firman Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, maka roh Tuhan akan pelan-pelan undur daripada dia. Dan ketika Saul telah ditinggalkan oleh roh Tuhan, apa yang masuk? George, apa yang masuk di dalam hati Saul waktu roh Tuhan sudah undur daripada dia? Roh jahat, roh setan yang masuk. Demikianlah kekasih di dalam Tuhan, kita menyadari kalau saja kita tidak taat kepada firman Allah, maka bukan roh Tuhan lagi yang berkuasa atas hidup kita, tetapi roh setan yang dapat membuat kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang akan membuat kita tidak taat dan tidak melakukan firman Allah. Daud punya tekad, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, dan Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Mazmur pasal 119 ayat 11. Maka perkataan-Mu kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa kepadamu. Kalau firman Allah ada dalam hati kita, itu akan menolong kita untuk tidak berdosa kepada Tuhan. Kekasih di dalam Tuhan, tadi di dalam ayat pembacaan kita, bahwa Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat bagi yang tak berdaya. Syaratnya apa? 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Syaratnya supaya Tuhan menambah kekuatan bagi kita, bagi yang lelah. 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. 1 Tawarik, ya maaf kasih, saya salah. Dua Tawarik, maaf, bukan 1 Tawarik, 2 Tawarik.
2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-17. Syaratnya supaya Tuhan memberi kita kekuatan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Tuhan akan melimpahkan kekuatannya kepadanya bagi mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan. Itu syaratnya supaya kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Bersungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan hari-hari ini. Jangan kita ikut maunya kita. Tetapi mari dengan tekad yang daripada Tuhan, dengan Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan, kita berkata, Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu. Sebagaimana Daud bertekad di dalam hidupnya, aku mau melakukan kehendak-Mu. Dan kalau demikian, masa ini adalah masa yang jahat. Dan di tengah-tengah keadaan dunia yang jahat ini, kata firman Allah, baiklah kita bersungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan. Kita bersungguh-sungguh di dalam mencari Tuhan. Jangan seperti orang bebal atau orang bodoh, kata firman Allah. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 dan sampai ayat yang ke-17. Firman Allah katakan apa di situ? Efesus 5 ayat 15 dan sampai ayat yang ke-17 demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kekasih di dalam Tuhan, perlu kita menyadari keadaan kita. Tidak perlu kita tunjuk orang lain, tetapi kita sadari keadaan kita sendiri. Apakah kita sudah menjadi orang arif, orang yang bijaksana, orang yang memahami kehendak Tuhan? Ataukah kita hidup bermasa bodoh, melihat situasi dunia ini? Mungkin kita dininabobokan dengan pandemi yang sementara berjalan ini. Mari kekasih dalam Tuhan, dalam keadaan yang demikian, seharusnya kita mau bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, dan Dia hendak melimpahkan kekuatannya bagi orang yang bersungguh-sungguh dengan Dia. Kekasihku di dalam Tuhan, mari kita sadari keberadaan kita, kelemahan kita sangat terbatas. Tetapi kalau Yesus, kalau Tuhan memberi kekuatan bagi kita, kelemahan Dia akan ubah menjadi berkat. Seperti orang buta dan orang timpang, mereka bersatu, menyatukan hati mereka dan saling menolong, sehingga terjadi hal yang tidak pernah dipikirkan oleh mereka sendiri. Mereka saling mendukung. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Allah katakan, Dia memberi kekuatan. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat jemaat yang ada di Bukit Hermon. Adakah mereka yang bersungguh-sungguh hati dengan Tuhan? Berbahagialah mereka yang bersungguh-sungguh hati dengan Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kekuatannya kepadamu. Mari, dengan menyadari keadaan ini, mari kita mau menghadapi hidup ini, bahkan masa-masa ini, waktu masa pandemi ini, kekasih. Kita angkat hati kita kepada Tuhan.
Dia akan tetap memelihara hidup kita. Dia melindungi kita dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Satu hal, dekatlah dengan Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan. Ikatkanlah dirimu dengan Tuhan. Mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak bergantung kepada apa-apa yang dari dunia ini. Di dalam Amsal Sulaiman pasal 3 ayat yang kelima. Amsal Sulaiman pasal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada kepikiranmu. Jangan bersandar bahwa engkau kuat, engkau pintar, engkau boleh segala-galanya. Tetapi andalkanlah Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Dia akan menolong saudara dan saya. Kita mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, ini aku, bentuklah aku, kerjakanlah kehendak-Mu di dalam diriku. Sehingga kita tidak akan melakukan hal-hal yang yang bertentangan di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita. Saya katakan tadi bahwa Saul telah ditinggalkan oleh Roh Tuhan dan roh setan yang masuk. Itulah sebabnya dia kejar-kejar Daud untuk dibunuh. Dan akhirnya kekasih di dalam Tuhan. Tuhan berkata, aku menyesal bahwa aku telah mengangkat Saul menjadi raja. Karena apa? Dia tidak taat. Mari kekasih dalam Tuhan, kalau saja kita tidak taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan akan menyesal melihat keadaan kita. Jangan sampai Tuhan menyesal melihat keadaan kita. Karena kita tidak taat kepada firman Allah. Kita tidak lakukan firman Allah. Firman Allah katakan begini, lalu kita katakan, saya mau begini. Tidak. Mari kita akan lakukan. Ada tekad, ada kerinduan di dalam hati kita. Dan itu hanya dapat dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau kita membuka hati kita kepada Roh Kudus akan bekerja. Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia menilik hati kita. Dia memperhatikan mulai dari saya di sini sampai di belakang, dia perhatikan. Bahkan yang ada di luar, dia memperhatikan. Dan dia melihat adakah yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Dia akan memberikan kekuatannya kepadamu. Mari kekasih di dalam Tuhan. Saya tidak akan bawa lebih lanjut firman Allah, tapi kita membuka hati kita. Kita akan nyanyikan itu pujian. Ku buka hati. Dan saya persilakan sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Kita izinkan Roh Tuhan bekerja di dalam hati kita, memenuhi kita. Karena hanya Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran firman Allah. Haleluya. Kita nyanyikan pujian. Ku buka hati. Saya persilakan sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Rohmu yang hidup melingkupku, mengalir dalamku. Haleluya. Jiwaku tak
berhenti berbicara Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Roh-Mu yang bekerja di hati kami masing-masing Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang mengurapi hidup kami, menjamah hidup kami satu persatu Tuhan. Yang ada di tempat ini, bahkan di rumah-rumah jemaat-Mu Tuhan. Engkau jamah hidup kami Bapa. Kami mau diperbaharui oleh Roh-Mu Tuhan. Firman-Mu hari ini menegur kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami minta urapan Tuhan. Kami minta jamahan-Mu untuk mengubah setiap hati kami. Sehingga kami layak Tuhan berdiri di hadirat-Mu. Kami layak Tuhan sampai akhir nanti Tuhan. Kami mau tetap memegang teguh iman kepercayaan kami kepadamu Tuhan Yesus. Bahkan di tengah-tengah hari yang tidak menentu ini Tuhan, kami butuhkan kekuatan daripada Roh-Mu untuk kami tetap berdiri teguh dengan iman percaya kami kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami, hanya Engkau yang tahu setiap pergumulan hidup kami. Entah itu penyakit kami, masalah keluarga kami, apapun itu Tuhan, pekerjaan kami, cita-cita masa depan kami, hanya Engkau yang tahu Tuhan. Oleh sebab itu kami pertaruhkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di hari ini, menguatkan iman kami Tuhan. Engkau kiranya mengurapi setiap hidup kami, bahkan kami berdoa Tuhan di hari ini, jikalau ada jemaat-Mu yang lagi lemah Tuhan, Engkau kuatkan. Yang butuh Tuhan pegangan hidup, Engkau kuatkan Tuhan. Bahkan yang dalam terlilit masalah Tuhan, Engkaulah jalan keluar bagi kami Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu selalu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan membawa korban persembahan kami. Apa yang kami beri Tuhan, apa yang sisa kepada kami Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami hikmat untuk kami pakai Tuhan, menjalani hidup ini Tuhan. Berkati kami Bapa, kami siap membawa firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita persiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat pujian, jalan sertanya manis rasanya. Bimbingnya, ku
kita selama sepekan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa bersama. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Pukul 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Kepada para orang tua, jangan lupa untuk membawa anak-anak kita pada Sabtu ceria pada pukul 8 pagi. Hari Minggu, pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama, dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Jadwal pelayan ibadah raya pertama Minggu 26 September 2021. Pemimpin pujian Bapak Otniel Amba. Musik oleh tim musik, singers Bapak Musa 1 dan Saudara Julius. Rebana, Tere, dan Jane. Multimedia, Daniel dan Tirza. Kolektan Bapak Medi dan Bapak Teddy Musialu. Aser, Bapak dan Ibu Ignatius Ismay. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Olive Sibuya. Musik oleh tim musik, singer Saudari Ain Ismay dan Saudari Indri Sondap. Rebana, Zelin dan Tirza. Multimedia, Vena. Kolektan Bapak Uhad Sibuya dan Bapak Petrus. Aser, hamba Tuhan Sofianti. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Dan ingat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Bawalah pulang warta jemaat yang telah dibagikan. Kiranya menjadi berkat bagi Anda dan keluarga Anda. Demikian warta jemaat minggu ini. Puji Tuhan. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada panitia pembangunan untuk membawakan pengumuman. Baik, mohon waktu sejenak, Ibu Gembala, kami ambil waktu yang kami hormati Ibu Gembala dan majelis, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kami mohon maaf dari panitia gereja, renovasi gereja, karena tadi saya lihat Bapak Ketua hari ini mungkin tidak hadir di ibadah pertama. Kami menyampaikan yang pertama untuk laporan kas pembangunan kita ada di Warta, Bapak Ibu sekalian juga mungkin lihat sejak minggu lalu itu per akhir Agustus saldo kita 53.016.000, belum termasuk pengeluaran di bulan September ini. Jadi itu di akhir Agustus. Yang kedua kami laporkan untuk progres renovasi kita, pekerjaan Palpon yang sementara berlangsung mungkin sudah sekitar 75%.
Bapak Ibu juga sebentar mungkin dapat lihat sebentaran di gereja, tinggal bagian depan dan listriknya ya, lampunya nanti oleh Bapak Siahaan mungkin nanti akan diselesaikan. Jadi bagian depan itu ada pekerjaan sedikit yang belum selesai, itu untuk Palpon, dan secara keseluruhan untuk pekerjaan kita akan masuk dalam tahap di depan ya, pilar depan, pilar pintu masuk dan pengecetan gereja. Itu yang akan kita selesaikan untuk tahap pertama. Dan mungkin yang kedua ada bincang-bincang untuk rencana selanjutnya seperti penyediaan karpet di depan, karpet meteran. Mungkin kita akan siapkan untuk di podium supaya nanti karpetnya tidak motifnya beda-beda begitu. Jadi sekalian kita mungkin akan siapkan karpet meteran yang seperti di hotel-hotel biasa atau di gedung-gedung besar untuk di atas podium. Mungkin itu untuk tahap berikutnya. Jadi itu yang dapat kami sampaikan untuk Bapak Ibu, Gembala, Majelis dan jemaat semua dapat mengetahui. Dan untuk kas gereja kita masih tetap berjalan, Bapak Ibu Saudara yang tergerak dan diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama menyisihkan seberapa yang kita bisa, jangan terpaksa. Puji Tuhan, itu yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan kepada pemimpin. Puji Tuhan. Kembali kami beritahukan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang tergerak untuk membantu dana untuk renovasi gereja kita. Di depan ada amplop untuk renovasi gereja. Berikan semampunya, sesukarelanya, dan semuanya untuk kehormatan Tuhan. Puji Tuhan, tidak ada pengumuman tambahan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita mau berserah kepada Tuhan karena kita percaya bahwa janji Tuhan janji yang ajaib. Haleluya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan
Hanya Engkau yang layak menerima pujian dan hormat. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah segalanya di dalam kehidupan kami. Tilik apalah kiranya umat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Kalau ada yang datang dengan kelemahan tubuh, dengan kesakitan, kami minta di dalam nama Yesus jadi sembuh. Yang lemah dikuatkan, dan yang bimbang memperoleh keteguhan iman untuk tetap percaya, berharap dan bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Setiap pergumulan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus tertolong. Yesuslah jawaban atas segala-galanya. Terpuji nama-Mu Bapa yang baik. Berkati umat-Mu dalam pekerjaan, dalam tugas, dalam usaha apapun yang dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Allah. Tuhan berkati mereka. Segala puji hanya bagi nama-Mu. Kesempatan ini kami berdoa buat musyawarah kerja nasional yang akan dilaksanakan di Jakarta. Yang hari ini hamba-Mu Pendeta Mark suami istri tidak bersama-sama dengan kami karena mengikuti kegiatan ini. Kami mohon campur tangan Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu. Kami mohon berkat-Mu di atas mukernas yang akan berlangsung. Tuhan kiranya memberkati para Tuhan Yesus, panitia pelaksana, bahkan para peserta yang ada. Dari hamba-hamba Tuhan, majelis-majelis daerah dari berbagai tempat di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati, pelihara dalam kasih dan anugerah-Mu. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Engkau menjadi perlindungan bagi hamba-hamba-Mu. Dan biarlah kegiatan ini akan sukses karena Tuhan. Terpuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan memberkati umat-Mu yang telah hadir. Bahkan yang ada di rumah pun diberkati oleh Tuhan. Limpahkan kekuatan kesehatan bagi kami semua untuk tetap setia di dalam mengiring dan melayani Engkau. Terpuji-puji nama-Mu Bapa. Sebentar kami akhiri ibadah ini. Ampuni segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan. Sucikan dengan kuasa darah-Mu. Dan ibadah kami Tuhan sempurnakan demi rahmat-Mu yang limpah. Terima kasih Bapa, kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, pertolongan dan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus akan tetap menyertai kita terus dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini dengan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.